Yang belum hadir itu siapa? Kelompoknya belum hadir siapa ya? Halo, Bu Maya nggih. Maya. Kelompok kita Bu Maya ya, Bu? Bu Maya belum. semuanya tapi nanti. Primanti sudah barusan. Anggotanya kan Bu Maya baru mau masuk, Pak. Bu Happy ya? Oh, Bu Happy. program ya. Oke. Waalaikumsalam Bu Maya. Gimana? Sudah bisa belum? Bisa masuk. Baru proses masuk Pak nih Bu Maya. Ya. Ini tampilannya urut ya, urut kelompok ya. J Bapak. Pada yang mau duluan. Urut kelompok aja Pak, mungkin saya kelompok 1 masih kondusif, nanti kalau di dalam lakukan. Nah, kalau gitu kelompok 2 dulu saja nggak apa-apa, Pak. Enggak, saya malah nggak apa-apa, ini mumpung posisinya berhenti, nanti kalau pas di dalam. Ya, baik. Kita mulai aja ya. Sambil nunggu yang lain, enggak apa-apa. J Bapak. Maya belum hadir. Bu Hera sudah ya. Satu saja, boleh juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk modul 2.3 sesi kolaborasi dan C2. Nanti presensinya satu kelompok satu kali ya. Siapa yang dipilih silakan, siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coaching. Manfaatkan waktu 10 menit itu dengan baik, termasuk tanya jawabnya, tanggapan dari teman-teman. Supaya fokus, nanti ada penanggap utama ya. Kelompok 1, penanggap utama kelompok 2. Kelompok 2 menanggapi yang ditanggapi kelompok 3. 3 yang menanggapi 4, 4 yang menanggapi 5, dan 5 yang menanggapi 1 gitu ya. Itu yang utama, tapi tambahan ada apabila masih ada waktu. Waktu bisa boleh minta tanggapan kelompok lain. Baik, saya sharing dulu apa tugas kita hari ini supaya jelas. Sudah muncul ya? Sudah. Ya, baik. Kita gunakan waktu seefektif mungkin karena ini hanya 2 JP. Artinya hanya 90 menit, mulai jam 13, nanti sampai jam 14.30. Untuk lancarnya acara ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, paket modul kita, paket modul 2, masih praktek pembelajaran berpihak pada murid. Namun, kita mengkhususkan untuk coaching supervisi akademik. Apa tujuannya? Tujuan modulnya secara umum adalah teman-teman memiliki paradigma berpikir coaching dalam komunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi nanti teman-teman itu meningkatkan kompetensi teman sejawatnya. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi, memberdayakan,
dengan menggunakan paradigma berpikir prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunikasi sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Apa capaian kursus itu dapat dijelaskan menjadi 12, cukup banyak sekali. Tapi jangan melihat 12-nya, intinya apa? Yang pertama, pahami konsep coaching secara umum dan bedakan konsep coaching dalam pengembangan diri, yaitu bedakan dengan mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Supaya tidak salah paham. Nanti kalau tidak dipahami, bisa-bisa menjadi mentoring, atau bahkan counseling, atau bahkan fasilitasi, atau training. Fokus kita di coaching itu coach yang mengembangkan dirinya di bawah arahan dari coach. Yang ketiga, menjelaskan konsep coach dalam pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Diri sebagai coach, orang lain sebagai coach. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan dan mengembangkan kompetensi. Jadi kita berdayakan sahabat kita yang punya potensi tapi tidak menyadari potensinya itu. Kita dorong. 5. Menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi prinsipnya harus dipahami. Minimal yang 3 yang kemarin. Mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Apa hubungannya coaching dengan supervisi akademik? Mengapa supervisi akademik perlu ditindaklanjuti dengan coaching ini? 7. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kalau yang atas itu bedanya dengan mentoring, counseling, fasilitasi. Di sini bedakan antara konsultasi, kolaborasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8. Melakukan percakapan coaching dengan alur TERTA. Jadi alurnya ini sudah dipegang, TERTA, TIRTA. Kemudian mempraktekkan 3 kompetensi coaching, yaitu coaching present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan untuk berbagai percakapan sehingga muncul ide-ide dari coaching. Yang ke-11, memberikan umpan balik. Jadi setelah selesai coaching peristiwa itu terjadi, nanti minta umpan balik dari coachnya. Coachnya memberikan umpan balik sehingga coachingnya memahami prinsip dari coaching. Yang terakhir, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma. Ini nanti ada di berikutnya. Kegiatan bersama dengan PP. Mari untuk memecah suasana kita menyanyi nanti bersautan ya. Ini gampang sekali sedang apa. Nanti yang ditunjuk lanjutkan. Misalnya sedang apa, sedang makan sekarang, makan apa gitu. Ya, siap ya? Oke. Ya, dimulai dari Bu Endang. Ya Pak, sedang apa sekarang, sedang apa sekarang Bu Uswa? Sedang membaca sekarang baca apa sekarang
Bu Vera. Baca buku, baca buku, baca buku sekarang. Sekarang baca apa, sekarang buku apa sekarang. Budilah. Buku novel, buku novel, buku novel sekarang. Novel apa, novel apa, novel apa sekarang. Bu Rizka. No. Susah ya. Novel cinta, novel cinta, novel cinta sekarang. Sekarang cinta apa sekarang. Siapa? Tunjuk. Bu Happy. Cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu sekarang. Sekarang kamu apa sekarang. Bu Sadika. Astagfirullah, olahannya kamu. 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 Aduh, Pak. Kenapa cinta kamu? Mau cinta monyet tuh. Kan monyet itu tak kamu. Bentar ya, Pak. Kamu. Kamu. Kamu temanku. Kamu temanku. Kamu temanku sekarang. Temanku. Kamu. Pak, punya saya tuh. Pak, nyerah, Pak. Nyerah. Kamu itu susah, Pak. Kamu apa ya? Ini sudah semua, Pak. Cantik, Kamu cantik. cantik. Ya, oke, kamu cantik ya. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik sekarang. Sekarang cantik apa? Cantik apa? Sekarang yang belum siapa ya? Udila. Sudah. Sudah, Oke. sudah. Bu Fitria belum. Aku lagi nggak apa. Cantik Ya, hati, cantik hati, cantik hati sekarang. Hati apa, hati apa, hati apa sekarang. Bu Fitri. Apa ya? Hati emas, hati emas, hati emas sekarang, sekarang emas apa sekarang. Bu Vita. Emas apa ya? Emas apa ya? Emas berlian, emas Murni, berlian. murni, murni. Oh ya, murni, emas murni, emas murni, emas murni sekarang. Sekarang murni apa sekarang, Bu Maya? Murni apa ya? Sekarang Murniwati, Murniwati. Sekarang Murniwati. Bagaimana? Wati apa? Wati apa? Wati apa sekarang? Sekarang Wati apa? Wati apa sekarang? Siapa yang belum? Udah semua. Pak, saya lihat orang nih Pak ketawa-ketawa di jalan ini Pak. Ya, tepuk tangan aja semua. Sepertinya sudah semua nggih Pak. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nanti setelah selesai percakapan, tujuannya adalah mempraktekkan alur. Jadi yang penting alurnya, bukan isinya. Isinya yang penting, tapi yang penting alurnya terpenuhi, tertanya. Dan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan oleh JGP. Jadi tidak cuma praktek, tapi juga membuat refleksi. Itu pengaturan waktunya sudah saya jelaskan kemarin. Kita punya waktu praktek 50 menit dan refleksi 10 menit. Jadi masing-masing kelompok nanti tampilnya 10 menit. Ini kesepakatan kita belajar. Kalau tidak ada gangguan, nyalakan kamera. Semuanya aktif, tidak ada yang gandul. Nanti matikan mikrofon jika ada teman lain yang bicara supaya jelas.
Harapannya biar hadir sepenuhnya, saya fokus di sini. Hargai waktu bersama. Waktu 10 menit itu sebentar, sehingga efektif sampai dengan tanggapan dari kelompok berikutnya. Maksimalkan kolom chat, kalau ada saran bisa di kolom chat, buat catatan, present apabila mau mengusul, apabila ada gangguan teknik, itu mohon maaf. Ya kadang-kadang biasa karena ini kita daring, sehingga belajar dengan bahagia dan bermakna. Itu kesepakatan belajar kita. Apa instruksi praktek ini? Praktek dilakukan dengan model delta. Praktek dilakukan secara kelompok terdiri dari 2 orang. TGP cara bergantian berperan sebagai coach dan sebagai coachee. Tapi dalam hari ini nanti cukup menjadi coach-nya. Bagaimana peran sebagai coachee? Nanti pada uploadan akan masing-masing ada coach-nya, ada coachee-nya. Topik atau yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Bahkan bisa saja pribadi dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing TGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit itu dengan refleksinya, tanya jawabnya. Ya, jadi praktek coachingnya 10 menit, tanya jawabnya 5 menit, tanggapan. Praktek dilakukan di ruang yang sama karena akan ditanggapi kelompok lain. Salah satu peserta apabila akan bertanya nanti setelah selesai paparan. Kemudian hasil rekaman diunggah di LMS. Itu beberapa panduan untuk coaching hari ini. Ya, sudah. Mari kita mulai karena waktunya yang cukup singkat. Saya berikan kesempatan pada kelompok 1. Silakan kelompok 1 mengawali. Bentar. Mohon maaf Bu Sarika, mungkin Bu Sarika bisa cek sound terlebih dahulu. Tadi kok saya dengar kurang jelas ya suaranya ya. Cek. Dengar jelas. Habis ini saya mau ngobrol kok. Jelas. Jelas, sudah. Oke, sudah. Jelas ya Pak? Bisa. Ini saya mulai waktunya 10 menit ya. Waktunya sampai 13.30 antara praktek dan refleksi. Silakan. Saya Pak Bu Uswa Coach. Baik. Assalamualaikum Bu Sarika. Kenapa duduk di situ sendiri, Bu? Iya, ini Bu Atun, saya sedang mencari udara segar. Itu di bawah pohon ya, Bu. Kok silir-silir gini? Bolehkah saya duduk di sini, Bu? Boleh Bu Uswa, sini silakan duduk di samping saya. Ada apa ya Bu Uswa? Kok tadi saya lihat dari jauh Bu Sarika itu tampak bingung sekali ya. Iya, ada sedikit keresahan Bu Uswa. Oh iya, mungkin ini Bu, saya ada minuman untuk Ibu. Bisa diminum terlebih dahulu. Wah, terima kasih Bu Uswa. Ini kebetulan saya haus sekali dari tadi mau beranjak mencari minum kok belum sempat, masih lemas. Terima kasih ya Bu Uswa, saya minum ya. Iya. Mungkin lebih baiknya sebelum ini ya Bu. Bu Sarika ini sudah minumnya tidak keselak ya? Kok dari tadi sepertinya memang resah sekali. Segar Bu Uswa. Terima kasih ya. Iya. Berarti ini sedang slow ya Bu Sarika? Tidak mengganggu waktunya Ibu? Oh tidak, saya sedang tidak ada kegiatan, sedang istirahat saja Bu Uswa.
Baik, kalau begitu Bu Sarika, mungkin untuk kali ini kita bisa mulai dengan oke, pembicaraan kita kali ini. Baik Bu, sudah agak tenang sekarang? Iya. Ya ini kok pasti banyak orang lewat ya Bu, suara. Kita dilanjut kita. Baik Bu, kalau Ibu sedang slow dan sudah tenang, mungkin bisa kita tenangkan lagi dengan ini ya Bu. Coba Bu Sarika ambil nafas yang panjang. Iya, dikeluarkan Bu. Kok dari tadi sepertinya saya melihat Bu Sarika kok resah sekali ya. Iya, Baik. Mak. Kalau begitu, mungkin Bu Sarika bisa cerita-cerita ke saya. Ini mumpung saya juga ada waktu solo. Boleh Bu, biar tidak terlalu pusing seperti itu. iya Bu Uspa. Oke, ngomong-ngomong Bu Sarika, ini boleh loh Bu Sarika cerita kenapa kok sepertinya resah sekali. Saya melihatnya juga ikut sedih loh Bu. Ya, seperti biasa. Mohon maaf Bu Sarika suaranya tidak terdengar itu Bu. Apa sih Bu? Iya, barusan tidak jelas. Halo, cek. Ya, sekarang sudah mulai jelas. Lanjut. Oke. Ya, ulangi Coba diulangi yang pertama tadi Bu. apa pertama? Ya, ditanyakan Mas Tiga saya Pak. Jawab. Oke. Sekarang masih ke mute Ibu. Ya, ya. Oke. Tanyain lagi Bu apa? Oh iya, maaf mengganggu waktunya Bu Sarika. Bu Sarika, ngomong-ngomong ini kan Ibu tadi resah. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa yang dialami Bu Sarika? Keresahan apa, kekhawatiran apa, seperti itu. Oh iya. Jadi kebetulan akhir-akhir ya kegiatan sama Baiklah Bu Sarika, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan Bu Sarika dan semoga saya bisa membantu ya. Iya Bu Uspa, terima kasih ya Bu atas bantuan. Mohon maaf teman-teman atau di saya aja ya suaranya Bu Sarika terputus-putus ya? Tidak terdengar. Kurang jelas mereka. Mohon maaf Bu Sarika memang suaranya tidak itu tuh Bu. Bentar ya. Atau mungkin tidak usah pakai headset saja Bu. Coba. Maaf ya Pak Tri. Sedikit kendala. Oh iya, itu lebih jelas malahan Pak. Ya. Bu. Yang pas presentasi saya Iya. tahu usah pakai headset, nanti pakai headset pas teman yang lain. Ya, lanjut. Iya. Maaf ya. Ya. Saya ulangi ya Bu Sarika. Ya. Ya. Coba Bu Sarika ceritakan apa yang membuat Bu Sarika resah saat ini. Ya, itu tadi Bu, karena kegiatan sekolah banyak yang bersamaan, sehingga mungkin saya kewalahan membagi waktu ya Bu Uspa. Mana? Oh iya, Dik. Oh, seperti itu. Iya. Baik, yang Bu Sarika rasakan saat ini, coba Bu Sarika jelaskan detail peristiwanya, Bu. Oh iya, jadi begini Bu Uspa, seperti Bu Uspa ketahui, saya kan ada tugas tambahan dan saya juga masih mengajar. Terkadang
ada tugas atau kegiatan yang bersamaan dengan waktu mengajar saya, Bu Uswa. Di situ beberapa kali saya meninggalkan siswa walaupun saya beri tugas, Bu Uswa, dan saya tetap pantau lewat online ya, tapi sepertinya saya sedikit merasa kurang bertanggung jawab terkadang begitu, Bu Uswa. Begitu Bu Sarika. Lalu menurut Bu Sarika sendiri, alasan apa yang membuat Bu Sarika merasa tidak bertanggung jawab dengan adanya tugas tambahan itu? Ya, mungkin karena beberapa kali ada siswa yang menanyakan apakah saya hari ini masuk atau tidak, apakah hari ini hanya ditinggal tugas, seperti itu. Jadi mungkin saya ada sedikit beban moral mungkin ya, Bu Uswa. Pengennya kan saya tetap bisa mengajar walaupun ada tugas tambahan begitu, Bu. Oh, begitu masalahnya, Bu. Ya, Bu Menurut Bu Uswa. Sarika sendiri, apakah jenengan itu melanggar ya, Bu? Atau merasa tidak bertanggung jawab seperti itu? Gimana, Bu Uswa? Oh, begitu masalahnya, Bu Sarika. Iya, Lalu Bu. menurut Bu Sarika, apakah Bu Sarika itu melanggar tugasnya Bu Sarika sebagai guru seperti itu? Ya, mungkin tidak sepenuhnya melanggar ya, Bu Uswa, tapi ada semacam keresahan bahwa ternyata anak-anak itu menginginkan kehadiran saya di kelas, sedangkan saya tidak bisa hadir secara utuh seperti itu. Kalau untuk tugas saya kan sudah atas persetujuan Ibu Kepala Sekolah ya, Bu Uswa, tapi tetap ada perasaan yang kurang nyaman gitu. Hanya itu saja sih, Bu. Sebetulnya saya juga sudah bisa membagi waktu. Nah, betul sekali Bu Sarika. Yang dilakukan Bu Sarika itu mungkin kepala sekolah memang akan memakluminya ya. Namun tadi ada beberapa murid yang mengharapkan kehadiran Bu Sarika itu ya di kelas. Sehingga membuat Bu Sarika sekarang merasa resah begitu. Betul, Bu Lalu Uswa. Itulah masalah kira-kira yang saya hadapi. oh baik. Lalu kira-kira apalagi yang menjadi keresahan Bu Sarika? Ya, mungkin yang paling utama itu ya, Bu, bagaimana saya itu bisa menghilangkan rasa eh, kurang bertanggung jawab saya atau untuk membagi waktu antara mengajar dengan tugas tambahan saya. Yang paling utama itu sih, Bu Iswa. Begitu. Berarti sekarang Bu Sarika itu sudah ada rasa lega seperti itu ya, Bu. Tadi sudah bicarakan kalau yang pasti membagi waktu seperti itu. Jadi menurut Bu Sarika, bagaimana dengan sikap Bu Sarika saat ini? Ya, kalau apa yang sudah saya ambil sejauh ini, saya mengharapkan eh, nanti akan saya lakukan beberapa tindakan preventif untuk mencegah anak-anak itu merasa saya tinggalkan mungkin ya. Oh begitu Bu Sarika. Iya, Bu Lalu, Iswa. lalu apa yang akan Bu Sarika lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya Bu Sarika itu? Ya, kalau saya rencana ingin satu waktu saya akan masuk ke dalam kelas, tapi tidak waktu proses pembelajaran. Kemudian saya akan semacam berdiskusi melibatkan anak untuk membicarakan tentang proses belajar mengajar. Jadi saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa saya sesuaikan dengan eh, kondisi anak-anak ketika belajar mengajar tapi tidak ada guru di kelas. Jadi saya itu ingin mendapat masukan gitu loh, Bu, dari anak. Hmm, menurut Bu Sarika, ini kekuatan yang Bu Sarika itu kompetensi apa yang bisa Bu Sarika lakukan untuk mengatasi keduanya, Bu? Kalau saya ya mungkin untuk komunikasi dan negosiasi ya, Bu. Jadi saya itu menurut saya cukup mampu untuk membuat anak itu memberikan pengertian kepada anak, kemudian memahami kondisi anak. Hanya kalau saya memang tidak bisa hadir di kelas itu solusi apa yang saya berikan, saya harus tetap bisa hadir walaupun belum seutuhnya, saya tetap harus bisa
menjawab pertanyaan mungkin lewat online, lewat grup seperti itu. Jadi saya mungkin punya kekuatannya adalah mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dengan anak dalam proses pembelajaran. Sangat bagus itu, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Sarika itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Sarika hadapi. Iya, Bu Uswa. Syukurlah jika sekarang Bu Sarika sudah merasa lega ya. Ya, iya saya alhamdulillah sudah cukup lega Bu Uswa. Terima kasih ya Bu Uswa. Lalu kira-kira dari yang Bu Sarika tadi rencanakan, komitmen yang akan Bu Sarika lakukan untuk menjalankan rencananya itu apa, Bu? Ya, komitmen saya tentunya mengutamakan mungkin kegiatan pembelajaran mengajar. Kemudian kalau saya ada tugas tambahan, saya akan mengusahakan supaya tetap berjalan dengan baik, walaupun di waktu yang bersamaan. Nanti dengan kesepakatan yang saya buat dengan anak juga. Itu ide yang bagus sekali, Bu Sarika. Semoga dapat segera terselesaikan dengan baik ya. Bu Sarika, Iya, semoga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa gelisah ya. iya. Terima kasih ya Bu Uswa sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, saya juga senang sekali nih Bu Sarika tadi yang mukanya kebingungan, sedih, sekarang sudah sudah happy ya Bu ya. Alhamdulillah saya lebih merasa lega Bu Uswa. Oh iya Ibu, ini sepertinya kok saya dipanggil ada murid saya ya itu ya? Oh iya Bu, mencari Bu Uswa ya. Iya, mohon maaf Terima ya Bu. kasih loh Bu Uswa sudah Iya, meluangkan sama-sama waktu. Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Uswa. Baik. Ini dilanjutkan refleksi nggih. Ini refleksinya Langsung refleksi masih ya Pak. sekitar 1 menit Ya, yang refleksi kemarin nggih. Baik, untuk refleksi dari coach sendiri, tadi kalau menurut saya, mungkin saya ini ya Pak, untuk latihan dan yang saat ini mungkin saya sedikit terganggu karena harusnya saya bisa fokus, tapi kan saya melihat gerak-geriknya Bu Sarika yang ke sana sini jadinya saya merasa, oh ternyata ini juga gangguan juga gitu ya. Ya, Tapi jelas. alhamdulillah saya lihat tadi dari alur ceritanya sedikit-sedikit sudah maksudnya sudah ada, hanya saja memang untuk menggali pertanyaan berbobotnya itu jadi saya agak bingung karena tadi sudah sampai ini terus terputus suaranya seperti itu. Jadi untuk tetap kondisi presence untuk hadir penuh itu saya juga kurang maksimal seperti itu. Kalau dari Bu Sarika bagaimana? Ya, kalau dari Koci jelas ya karena tadi mohon maaf Pak karena saya juga menyesuaikan, saya sudah tadi mencoba mencari tempat yang tenang tapi karena di Iya. tempat umum juga jadi masih belum bisa concern. Itu jelas mengganggu walaupun saya di sini terus Bu Uswa tidak dekat langsung tapi melihat betul saya nyari-nyari tempat yang kosong itu ternyata ya ini kisah nyata ya Pak ya, Tris bahwa kehadiran penuh itu sangat mempengaruhi kesiapan seorang coach ya. maupun coachi. Jadi yang hadir penuh itu tidak hanya harus coachnya yang tanya sehingga bisa menghasilkan pertanyaan berbobot, tapi kalau coachnya kayak saya lagi dirawiri, anggaplah mungkin saya bengong gitu, sama saja Pak tidak bisa menggali. Jadi yang harus hadir penuh itu tidak hanya coach. Kalau kemarin kan materi itu hanya coach ya Pak, ternyata coach itu juga harus hadir penuh. Jadi saya itu juga harus benar-benar istilahnya mapan di tempat yang nyaman, kemudian saya berbincang begitu. Ya itu sih Pak kalau kalau mau dilihat realnya. Tapi kalau kemarin kami latihan sudah lumayan kondusif ya Bu Uswa ya. Iya. Ya. Maafkan saya ya Bu Begitu. Uswa. Tidak Nah, apa-apa Bu silakan Sarika. tanggapan nomor 2, tanggapan nomor 2. Nomor 2 Pak. Terima Oh kasih nomor 2 Pak. maksudnya. Nomor 2 memberi Menanggapi. tanggapan. Ya, Tanggapan dulu. menurut saya untuk coachnya Bu Uswa sudah sangat baik. Ya, cuman mungkin bisa untuk memberikan pertanyaan lebih tajam lagi ya Bu ya.
masih belum bisa menggali seluruhnya karena mungkin karena posisi Bu Sarikah yang tadi disampaikan tidak kondusif, jadi harus memang ada kesadaran penuh itu. Dan untuk Bu Sarikah karena jadi coach, jadi ya menurut realnya permasalahan sudah baik sih Pak menurut saya. Monggo Bu Maya mungkin ada tambahan. Baik, saya akan menambahkan dari penampilan kelompok pertama bahwa dari praktek coaching tadi proses tirta sudah ada lengkap. Kemudian sebagai coach juga tidak ada menjudge coaching, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir tadi. Kemudian untuk kesadaran penuh memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sarikah dan Bu Usma. Untuk kesadaran belum ada sepenuhnya karena memang kondisi yang saat ini tidak memungkinkan. Dilihat dari aktivitas Bu Sarikah yang kesana kemari, jadi mungkin untuk kesadaran penuh kurang. Begitu. Insya Allah nanti pada momen yang tepat, yang benar-benar proses coaching bisa berjalan dengan baik. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya, Bu Imandi, dan teman-teman semuanya. Baik, Pak Tris, ini sudah atau langsung dilanjutkan kelompok 2 nggih? Saya apa ya, Mbak? Lanjutkan kelompok 2. Oke. Bu Sarikah mungkin bisa di-mute terlebih dahulu, Bu Sarikah di-mute dulu. Giliran nomor 2. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 2. Kali ini saya dan Bu Vita akan menyampaikan praktek coaching di sini. Saya berperan sebagai coach dan Bu Vita berperan sebagai coach. Silakan Bu Vita, mari kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali Bu Maya. Bu Maya bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Bu Vita kok tumben sekali datang ke sini? Biasanya jam begini Bu Vita masih sangat sibuk, ini sudah hadir di sini. Ada apa nih Bu Vita? Iya, ada sesuatu yang pengen saya ceritakan sih Bu Maya, pengen ngobrol sama Bu Maya, tapi kalau seandainya Bu Maya ada waktu, tidak mengganggu Bu Maya. Bisa Bu Vita, kebetulan saya lagi santai, nggak ada kegiatan. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Saya pengen cerita Bu Maya ini. Saya kan kebetulan ngajar di kelas ya, tapi saya kok bingung dengan pengelolaan kelas karena di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak yang terganggu dengan gadget. Terus apalagi kalau di jam terakhir gitu, anak-anak pada sudah ngantuk dan nggak kondusif. Itu yang saya pikirkan sih Bu sebenarnya. Oh iya Bu Vita, jadi Bu Vita datang kemari itu karena Bu Vita merasakan ada kebingungan dalam diri Bu Vita tentang kondisi anak-anak di pembelajaran di dalam kelas nih. Kalau boleh saya tahu, apa sih tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu Vita? Tujuannya yang saya inginkan yaitu agar saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi ke Bu Maya. Jadi saya punya solusi, saya harus bagaimana untuk mengelola kelas yang kondusif, yang nyaman pada saat pembelajaran gitu Bu Maya. Baik Bu Vita, jadi Bu Vita tujuan menemui saya ini bagaimana caranya agar bisa mewujudkan kelas yang kondusif. Kalau begitu, apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, Bu Vita?
Kalau ukurannya saya ingin tadi mendapatkan solusi. Jadi pada saat saya mengelola kelas dengan baik, apa yang sudah saya lakukan itu belum memberikan hasil yang signifikan Bu sebenarnya. Jadi saya sudah pernah melakukan tapi masih belum ada perkembangan yang lain. Jadi anak-anak kadang masih belum kondusif gitu Bu. Baik, Bu Vita sudah pernah melakukan tapi belum terlalu kondusif. Menurut Bu Vita, apa sih hambatan dan gangguan yang menghalangi Bu Vita untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bu Maya. Jadi di dalam kelas itu pada saat saya mengajar jam terakhir, kadang-kadang kan kalau BK dikasih jam terakhir nih, pada saat anak-anak sudah nggak kondusif, banyak anak yang ngantuk, banyak anak yang tidur kadang-kadang karena sudah capeknya anak-anak dari pagi mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang paling sering itu anak-anak bermain gadget, apalagi karena anak-anak sekarang kan tergantung dengan gadget gitu loh Bu. Jadi itu hambatannya sih Bu sebenarnya. Ya, lumayan banyak ya hambatan yang dialami Bu Vita pada proses pembelajaran tersebut. Terus kira-kira skala 1 sampai 10 di mana nih posisi Bu Vita saat ini untuk pencapaian tujuan tersebut? Kalau skala menurut saya masih ada di skala 5 Bu Maya. Karena saya memang belum maksimal untuk memberikan pengelolaan kelas yang baik di dalam kelas, karena memang anak-anak kadang masih disambi, ada yang bermain gadget, walaupun sebenarnya sudah saya ingatkan, tapi namanya anak-anak kan kadang gadget itu selalu di depannya gitu Bu. Oke, lalu apa rencana dan strategi Bu Vita dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana dan strategi yang saya lakukan mungkin pada saat jam pembelajaran itu akan saya mengadakan ice breaking terlebih dahulu Bu Maya. Jadi anak kan bisa kondusif dulu, lebih nyaman dulu dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Lalu anak-anak saya minta untuk mengumpulkan HP-nya mungkin di meja guru pada saat jam saya, terutama karena dengan mengumpulkan gadget, karena pada saat pembelajaran kita tidak menggunakan gadget, anak-anak bisa lebih fokus lagi. Lalu selain itu juga membuat keadaan kelas lebih nyaman lagi untuk bisa menerima pembelajaran. Gitu. Mungkin itu ya Bu Maya rencana yang saya akan lakukan. Bagus sekali rencana yang sudah disampaikan Bu Vita untuk pembelajaran agar lebih kondusif. Kemudian, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu Vita rencanakan tadi? Ukuran keberhasilannya yaitu dengan kalau seandainya anak sudah tidak bermain gadget, sudah bisa merasa nyaman di dalam kelas, sudah bisa merasa fokus dengan pada saat pembelajaran saya. Nah, itu mungkin ukuran pembelajaran saya. Jadi saya lebih siap untuk memberikan pembelajaran dan lebih bersemangat lagi. Kadang-kadang kan kalau anak udah nggak semangat, gurunya juga nggak semangat itu. Nah, jadinya ya sudah, keinginan saya sih seperti itu Bu. Cuman realnya saya belum tahu ini karena belum bisa melakukan rencana aksi itu gitu. Bagus sekali rencana yang sudah dibuat oleh Bu Imanti. Kemudian untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira komitmen terhadap rencana aksi itu apa Bu Vita? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu mungkin saya akan melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif serta pengelolaan kelas yang lebih efektif mungkin ya Bu ya, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung anak untuk lebih berkreasi lagi. Mungkin itu untuk menjadi komitmen saya, karena kalau saya tidak melibatkan anak-anak, pasti anak-anak akan bosan mendapatkan pembelajaran yang diterima. Jadi mungkin akan saya bikin kelompok atau bagaimana gitu. Baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Vita dalam menjaga komitmen tersebut?
Untuk yang apa? Apa tadi Bu? Komitmen, Bu. Siapa yang dapat membantu Bu Vita dalam menjaga komitmen? Oh ya, yang bantu saya, yang saya mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya bisa ngobrol banyak dengan rekan sejawat tentang tukar pikiran tentang cara pengelolaan kelas di dalam kelas, dan yang pasti juga dengan siswa yang kayak saya melibatkan siswa di dalam kelas gitu Bu. Bagus sekali Bu Vita, sudah tahu dan paham untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat serta murid untuk dapat mengondisikan kelas yang kondusif, aman, dan nyaman. Baik Bu Vita, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching atau percakapan kita tadi apa Bu? Tindak lanjutnya saya ingin mengimplementasikan mungkin ya Bu Maya dari rencana aksi yang sudah saya rencanakan tadi, biar anak-anak juga lebih nyaman dan kondusif di dalam kelas. Jadi saya bisa mengimplementasikan dalam kelas langsung. Alhamdulillah, kalau begitu Bu Vita merasa sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi? Alhamdulillah, sepertinya sudah Bu Maya, dan tidak terasa sebenarnya banyak rencana yang sudah saya pikirkan, cuman belum terrealisasikan ya. Alhamdulillah, ternyata secara tidak langsung tanpa disadari Bu Vita sudah memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Vita sendiri ya. Iya betul Bu Maya, terima kasih sekali sudah membantu saya. Sama-sama Bu Vita, semoga apa yang direncanakan segera terimplementasikan. Amin, terima kasih Bu Maya, dan terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya mundur dulu bisa melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Vita, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung refleksi Bu Maya. Langsung refleksi. Saya sebagai coach dulu. Baik, Bapak Ibu, refleksi dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh kelompok 2. Menurut saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai alur Tirta. Di situ saya tidak menjudge seorang coach, tetapi coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya, saya berusaha untuk hadir sepenuhnya pada proses coaching ini, sehingga ketika saya berusaha hadir sepenuhnya, maka kalimat pertanyaan yang saya lontarkan kepada kepada coach itu bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Vita. Kemudian di situ Bu Vita juga sudah langsung menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan sendirinya. Begitu. Kemudian mungkin umpan balik dari Bu Vita. Monggo, bagaimana? Menurut saya umpan baliknya untuk coach itu sudah baik. Saya juga sebagai coach sudah bisa menggali permasalahan yang sebenarnya saya alami sendiri karena dibantu oleh coachnya. Mungkin itu saja, dan sudah termasuk pertanyaan masuk ke alur Tirta. Itu. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tanggapan kelompok 3. Tidak mau. Ya Bapak, terima kasih. Ini dari kelompok 2 luar biasa sekali. Ini juga mungkin pengaruh ibu-ibu bimbingan konseling ini sudah terbiasa sekali runtut. Saya sangat menikmati sekali. Jadi alur ceritanya itu luar biasa. Mulai ditanyakan dari tujuannya apa, terus sampai di ukuran keberhasilan ada hambatan apa. Menanyakan skala itu juga termasuk menanyakan kekuatan, ada rencana apa, strateginya bagaimana. Terus dari yang di atas tadi ukuran keberhasilan percakapan yang akan dilaksanakan, terus setelah muncul coaching
ditanyai tentang rencana strategi, ditanyakan lagi ukuran keberhasilan rencana aksinya itu apa, lalu ada komitmen di situ sampai tindak lanjutnya apa, solusi, dan endingnya dari percakapan itu apa yang menjadi masalah koci itu terselesaikan dan diselesaikan oleh koci sendiri. Itu kan hebatnya di situ, koci bisa menemukan sendiri. Nah, terus mungkin pada komitmen rencana aksi itu mungkin kan tadi ada menjawab melibatkan siswa lebih aktif, inklusif itu mungkin apa ya, lebih kepada waktu begitu. Jadi bagaimana dia melibatkan siswa lebih aktif, inklusif itu kan rencananya mungkin ada batasan waktu seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan di komitmen sehingga apa ya, ini harus dilaksanakan berapa rencanamu tadi itu mau komitmenmu apa dalam 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, apa 3 hari ke depan gitu. Itu mungkin seperti itu menurut saya. Terus tapi secara keseluruhan apa sangat luar biasa sekali, menikmati betul-betul ya. Ibu-ibu ini, Bu Vita dengan Bu Maya itu sudah sangat terbiasa mengcoaching setiap hari, pekerjaannya mengcoaching itu sudah apa ya, nampak sekali di dalam percakapan tadi begitu Pak. Jadi langsung runtut sudah tahu dari awal sampai akhir. Terasa sekali coachingnya. Demikian Bapak. Silakan Bu Fitria. Baik Bapak, terima kasih sedikit dari saya untuk Bu Maya dan juga Bu Vita. Menurut saya dari apa yang sudah dipraktikkan oleh Bu Maya dan Bu Vita, kegiatan coaching kali ini sudah mengalir, sudah terlihat, karena terlihat dari Bu Vita ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Maya kelihatan rileks. Otomatis ketika coach merasa nyaman, rileks, berarti coach tersebut bisa memimpin memimpin kegiatan coaching ini dengan baik begitu Pak. Jadi dari awal sampai akhir mengalir dengan baik, semua pertanyaan, permasalahan dan pertanyaan dijawab dengan mudah oleh Bu Vita yang akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin begitu saja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya persiapan untuk kelompok 3 untuk memaparkan percakapannya selama 10 menit depan. Silakan kelompok 3. Baik Bapak, dari kelompok 3 saya Fitria Wulandari bersama dengan Bu Endang Puasepten. Di sini yang menjadi coach itu saya, sedangkan coachingnya adalah Bu Endang. Oke, apakah Bu Endang sudah siap, J? Iya, baik Bu Fitri. Baik Bu. Baik, selamat pagi Ibu Endang. Selamat pagi Bu Fitri ya. Menjelang siang ya Bu ya nih ya. Iya, siang ini. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat sih Bu. Tapi ada sesuatu ya. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu hari ini Ibu? Iya, ini saya menghadapi persoalan anak-anak di kelas itu loh Bu Fitri ya. Oh begitu. Ada apa Ibu di kelas Ibu? Mungkin bisa sharing dengan saya Ibu? Iya, ini loh. Anak-anak itu kok pasif sekali ya di kelas-kelas tertentu. Saya ini mengajar 5 kelas, tapi ada kelas tertentu yang pasif kalau pas pelajaran saya gitu. Oh begitu, ada beberapa siswa yang pasif di dalam kelas ya Bu ya, berarti di kelas-kelas tertentu ya Bu ya, tidak semua nggih? Iya. Baik, nah berarti tujuan kali ini kita ngobrol kali ini mau menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu alami Bu J? Iya, tujuan saya mau percakapan ini mau menyelesaikan permasalahan saya tadi di kelas kok banyak anak-anak yang pasif seperti itu. Di kelas tertentu tadi, J. Baik. Nah, dengan menurut Ibu ada beberapa siswa yang pasif tersebut,
menurut Bu Endang itu ukuran apa ya, idealnya di kelas itu yang baik itu seperti apa sih, Bu? Kondisi ideal yang saya harapkan itu anak-anaknya yang aktif ya. Kalau menerima pembelajaran itu yang aktif begitu. Jadi apa aktif? Kalau selama ini yang di kelas tertentu itu kan 4 anak yang aktif, 28-nya tidak aktif. Sementara di kelas yang lain itu terbalik, 28-nya aktif, 4-nya tidak aktif begitu. Tidak aktif. Oh, begitu ya, Bu ya. Jika Ibu melihat dari apa yang sedang Ibu hadapi ini, skalanya dari 1 sampai 10 itu berarti baru skala berapa, Ibu? Saya di 6 ya. Skala 6 ya, Bu ya. Ya, Sedangkan Ibu mengharapkan nanti di ukuran keberhasilannya itu skala berapa, Ibu? Ya di ini ya, kalau sudah dibalik 4 jadi 28 yang aktif-aktif tadi itu ya di 9 begitu. Yang bisa saya ini ya, yang saya harapkan begitu ya. Idealnya ya kalau muridnya itu 32 dalam satu kelas ya dia bisa kebalikannya lah, 28 yang aktif, 4-nya yang pasif seperti itu. Ya maksudnya belum berani ya dibalik jumlahnya. Iya, iya. Oh, baik. Berarti dari ukuran keberhasilannya sudah Ibu apa ya, setting tersebut ya, berarti tujuan akhir dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini apa sih, Bu? Tujuan akhirnya saya nanti apa ya, dapat mengatasi masalah ini. Jadi anak-anak yang tadinya pasif menjadi aktif, yang secara jumlah juga diharapkan bisa kebalik lah intinya begitu. Jadi 28 aktif, 4-nya yang mungkin belum berani begitu. Artinya ada secara kualitas dan kuantitas itu menjadi bertambah gitu ya dari segi anak-anaknya. Menjadi aktif gitu. Menjadi aktif itu ya, Bu ya, tujuan akhirnya ya, Bu ya. Jadi yang tadinya 28 itu pasif itu bisa dibalik gitu ya, Bu ya. Iya. Baik, Ibu. Menurut Bu Endang, apa ya? Dari selama ini yang Bu Endang rasakan, Bu Endang alami, itu tuh Bu Endang itu memiliki kekuatan apa sih, Bu, untuk apa ya, melaksanakan pembelajaran di kelas seperti ini? Jika apa namanya, melihat permasalahan Ibu sekarang ini, kekuatan apa yang Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki ya kalau anak-anak itu pasif ya, kekuatan yang saya miliki mungkin kalau saya ini mau apa ya, bekerja sama lah, membuka diri dengan teman sejawat begitu ya, mungkin dengan teman-teman BK itu berarti itu kekuatan saya negosiasi ya, lobby-lobby itu ya. Saya kan biasa punya panggilan sayang kepada guru BK gitu ya. Gitu ya. Itu saya mungkin bisa tahu ini ya, tahu apa ya, permasalahan anak-anak ini, latar-latar belakang si anak ini kenapa ya pasif di kelas itu begitu. Terus selama ini saya sebenarnya juga sudah membuat asesmen diagnostik non kognitif sebelum pembelajaran gitu ya. Yang dulunya saya merasa bahwa asesmen diagnostik itu cukup dilakukan oleh teman-teman dari BK, dipakai untuk seterusnya. Oh ternyata tidak. Ternyata asesmen diagnostik non kognitif itu juga di setiap apa nanti tema atau topik itu juga ternyata kita harus lakukan ulang lagi. Ternyata tidak bisa dipukul rata bahwa segala pertanyaannya itu harus sama seperti itu. Nah itu yang menjadi kekuatan saya. Saya rasa seperti itu. Saya masih apa ya, menyempatkan atau membuat asesmen diagnostik non kognitif itu. Dan mungkin kalau saya dengan nego dengan guru apa teman-teman BK, saya mungkin lebih bisa membuat lagi itu asesmen diagnostiknya. Oke, baik. Berarti dengan melakukan kegiatan negosiasi dan kolaborasi ya, Bu ya, dengan guru BK ya, Bu ya. Baik. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki tersebut, apa sih rencana aksi yang ingin Ibu lakukan? Rencana aksi saya tadi ya, saya lebih ini ya, apa membuat asesmen diagnostik non kognitif itu supaya saya tahu latar belakang siswa itu, kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, terus mungkin juga termasuk kalau gaya belajar kan nanti endingnya kepada media-media pembelajaran apa yang mereka inginkan, harapkan, sehingga lebih mudah dipahami ya untuk topik ini, untuk topik apa yang saya berikan begitu. Maka saya apa rencana aksinya membuat
asesmen diagnostik non kognitif yang berkolaborasi dengan teman-teman dari BK, bisa juga dengan wali kelas, sehingga kondisi tertentu di kelas tertentu tadi itu kan pasti ada sesuatu ini latar belakang yang saya yakin kalau dengan bekerja sama dengan teman-teman BK atau wali kelas, nanti pertanyaannya akan lebih akurat begitu ya, karena mengenal sekali, sehingga bisa mendetek ya seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi dari kolaborasi awal tidak hanya di awal saja, tapi juga sampai ke rencana aksinya masih berkolaborasi ya Ibu ya. Kemudian Ya. Ibu, menurut Ibu dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu kira-kira ada hambatannya nggak sih Bu? Menurut Ibu? Iya, ini kalau yang hambatannya itu kadang ini ya, hambatan kurang variasi dalam pertanyaan saya. Rencana aksi tadi kalau saya tidak kolaborasi, biasanya kan pertanyaannya sama ini. Selama ini saya kelas A, B, C, sama saja 5 kelas itu saya buat sama. Jadi setelah, ya itu yang menjadi hambatan ya. Termasuk nanti dalam rencana aksi, kalau saya tidak membangun relasi, kolaborasi itu, sehingga kan latar belakang saya tidak tahu, itu pasti juga menjadi hambatan itu. Begitu. Baik Ibu. Jadi dari hambatan-hambatan tersebut Ibu kemudian mencari solusi ya Bu ya. Kemudian Ibu dari rencana aksi tersebut Bu, komitmen apa sih Bu yang nanti Ibu lakukan dari rencana aksi tersebut Bu? Iya, rencana aksi saya tadi kan mau berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman BK untuk membuat asesmen diagnostik non kognitif. Nah, ini kalau saya tidak sesegera mungkin untuk melaksanakan, saya menunda-nunda, berarti kelas saya akan pasti terus. Maka saya target dalam waktu 1 minggu begitu, saya sudah harus bisa membuat asesmen diagnostik non kognitif supaya di kedepannya saya tidak salah lagi, karena tema topik itu kan berbeda-beda. Kebutuhan muridnya bisa jadi berbeda, sehingga dalam waktu 1 minggu saya usahakan untuk bisa segera kolaborasi dan membuat asesmen itu. Baik Bu, jadi dalam waktu 1 minggu ya Bu ya, Ibu akan melakukan komitmen tersebut. Nanti saya tunggu ya Bu ya, setelah 1 minggu nanti apakah akan ada perubahan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Iya Bu. Baik Bu ya. Ya, baik Bu Endang. Dari apa yang sudah Bu Endang sampaikan tadi, dari sharing yang kita lakukan ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan ini dari percakapan dengan Bu Fitria, tadi saya merasa ada tujuan saya kan ingin menyelesaikan masalah anak-anak itu yang pasif di kelas seperti itu. Lalu saya bisa mengidentifikasi hambatan-hambatannya seperti itu ya, ada hambatan apa, terus saya bisa merencanakan endingnya nanti dalam 1 minggu ke depan itu saya harus sudah bisa membuat asesmen non kognitif untuk anak-anak, terlebih yang di kelas itu saya bisa kerjasama, saya harus melakukan kerjasama dengan teman-teman BK seperti itu. Jadi percakapan ini saya rasa tujuannya sudah saya dapatkan, bahwa saya permasalahan saya bisa saya atasi sendiri begitu ya, saya mendapatkan solusi, saya harus membuat itu loh dalam 1 minggu dan kerjasama dengan teman-teman BK seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi dari permasalahan awal ya Ibu belum bisa merencanakan aksi untuk kedepannya, Ibu menjadi timbul rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjawab dari permasalahan tersebut ya Ibu ya. Baik Ibu, mungkin untuk sharing kita hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kita harus melanjutkan tanggung jawab kita ya Bu ya sebagai guru untuk masuk kelas lagi. Itu Bu Endang, terima kasih atas sharingnya. Saya tunggu minggu depan ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Fitria. Mudah-mudahan Bu Fitria masih mau membantu saya ya untuk pastinya Ibu. Ya, pastinya Ibu. Baik, terima kasih selamat siang Bu Endang. Iya. Sudah Bapak. Ya sudah Bapak, 10 menit agak lebih 1 menit ya. Mungkin langsung saja ke refleksi nggih Bapak. Saya dulu ya. baik Pak. Refleksi saya sebagai coach mungkin untuk
apa ya, karena waktunya hanya 10 menit, Bapak, kemarin kami latihan 30 menit bisa lebih santai, sedangkan ini 10 menit menurut saya seperti kurang nggih untuk apa namanya, melakukan kegiatan coach seperti ini. Padahal apa ya, menurut saya untuk melakukan kegiatan coaching ini butuh waktu yang tidak sebentar. Kemudian masih ada beberapa yang saya rencanakan, ingin saya tanyakan kepada coach, ini masih ada yang terlewat begitu. Jadi karena waktu itu tadi kemudian jadi terlewat begitu, Pak. Monggo mungkin dari Bu Endang. Dari sisi coaching-nya gimana? Ya, dari coaching yang pertama saya agak menangkap yang dimaksud Mbak Fitri. Mbak Fitri kan maunya menanyakan tujuan, tapi apa ya, karena saya sudah keduluan waktu. Mungkin karena kan ya, jadi tapi saya merasa bahwa tetap apa ya, dituntun oleh coach bahwa dari tujuanmu itu apa, digenahi, tujuan ngobrol kita itu apa. Dari tujuan itulah yang nanti endingnya itu akan dibuka gitu ya. Saya merasa dituntun untuk bisa menyelesaikan tujuan itu. Tujuannya kan saya mau menyelesaikan permasalahan saya, dan itu sudah dituntun, dipandu, sehingga saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi solusi begitu. Termasuk coachnya juga apa ya, Bu Fitria ini ramah, sehingga saya juga bisa rileks, nyaman. Dan betul yang dikatakan Bu Sarika tadi, coach pun harus hadir penuh, jadi harus menyimak apa yang disampaikan coach gitu ya. Kalau sudah blank, lari-lari, hilang sendiri gitu ya, itu juga cukup ini. Jadi memang dua-duanya memang harus hadir penuh ketika solusi itu ingin didapatkan oleh coach, maka coach pun juga harus hadir penuh. Demikian Bapak. Ya, silakan tanggapan dari kelompok 4. Bu Rika, monggo. Nggih, Bapak matur suwun. Tanggapan saya untuk kelompok 3 ya, Bu Fitria dan Bu Endang. Sangat saya apresiasi karena dari sisi coach itu kemampuan mengolah katanya sangat bagus, di mana bisa apa ya, tidak kaku seperti itu. Jadi dan apa sangat tepat dalam menggiring coachingnya sesuai dengan apa pertanyaan apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Kemudian dari sisi coachingnya juga Bu Endang sangat jelas ketika memberikan jawaban, dan hampir semua tujuan dari pertanyaannya Bu Fitria itu dapat terjawab dengan jelas. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf, Mohon Pak, maaf, masih speakernya, mikrofon. Ada tambahan kelompok 4? Iya Pak, saya ya Pak. Untuk kelompok 4, untuk kelompok 3 tadi Bu Endang dan Bu Fitria itu sudah bagus sekali dalam melaksanakan proses coaching. Semua alur tirtanya sudah runtut. Mungkin ada sedikit ya tentang yang tadi di tahap rencana aksi sudah menanyakan, sebelumnya sudah menanyakan hambatan-hambatan, mungkin atau saya yang kurang mendengar, kan ada antisipasi dari gangguan, mungkin itu nanti. Kalau misal dalam melaksanakan nanti ada gangguan, nanti bagaimana jalan keluarnya mungkin. Tapi secara keseluruhan sudah bagus sekali, runtut, alur tiranya sudah terlaksana dengan baik. Itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Silakan kelompok 4 persiapan untuk menampilkan percakapannya yang cukup santai aja ya, jangan terburu-buru. Silakan kelompok 4. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Mulai ya, Bu Rizka. Ya, monggo Bu Dila. Ya. Selamat siang Bu Rizka, apa kabar?
Selamat siang Budila, Alhamdulillah sehat. Budila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana ini Bu Rizka? Sepertinya datang ke tempat saya ada hal yang ingin disampaikan. Enggak sih Bu Dila, saya cuman tidak ada hal yang serius. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja dengan Bu Dila karena apa ya? Ya pengen curhat aja kan apa? Saya kan baru ya di kelas rendah ini di kelas 2, sedangkan yang saya tahu kan Budila itu kan sudah cukup lama ya di kelas bawah gitu ya, di kelas 1 sudah senior menurut saya. Jadi saya pengen ketemu Budila ini, pengen curhat-curhat, syukur-syukur nanti dapat solusi dari keresahan-keresahan yang saya alami selama saya mengajar di kelas rendah ini Budila. Oh begitu ya Bu Rizka. Mungkin pertemuan hari ini kita ingin bagaimana? Iya, jadi pengen sharing aja Budila. Jadi belum lama ini saya kan melakukan disupervisi ya oleh kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Kemudian dari hasil supervisi itu keduanya baik dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya itu hasilnya mengomentari bahwa saya masih kurang dalam mengelola kelas, manajemen kelasnya, sehingga di kelas saya itu masih susah untuk dikontrol seperti itu murid-murid di kelas 2. Sedangkan saya itu karena dari dulu itu di kelas atas, jadi kurang bisa mengelola pembelajaran di kelas rendah itu sebaiknya seperti apa. Itu kan saya belum cukup menguasai seperti itu Budila. Oh iya, berarti karena baru di kelas bawah, sebelumnya di kelas tinggi ya gitu Bu Rizka. Iya. Jadi Bu Rizka masih butuh adaptasi gitu ya Bu Rizka ya. Betul. Iya Budila. Apakah ada nanti kalau misal kita sudah berbicara, kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan hari ini bagaimana? Yang saya harapkan tentunya dari saya sharing-sharing dengan Budila siang ini itu saya bisa mendapatkan solusi. Jadi seperti apa saya harus mengelola kelas, terutama di kelas rendah saya sekarang ini, supaya saya tuh bisa mengelola kelas tuh dengan baik gitu loh Budila. Yang saya tahu kan Budila kan sudah lama nih di kelas rendah ya. Jadi pasti pengalamannya pun sudah cukup banyak gitu tentang pengelolaan kelas. Ya, waktu memang itu ya Bu sangat mempengaruhi ya. Kalau misal sudah mulai berjalan, nanti akan bisa beradaptasi. Nah, dari yang keadaan sekarang ini, kira-kira kesempatan apa yang Ibu Rizka miliki sekarang untuk menghadapi masalah ini? Saya sih sebenarnya punya rencana, punya angan-angan. Saya itu sangat ingin membuatkan media pembelajaran itu yang menarik gitu Bu bagi murid-murid saya. Saya harapkan dengan media, dengan metode yang lebih inovatif, lebih menarik itu dapat membuat anak-anak murid-murid saya itu lebih lebih antusias gitu terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Ya bagus sekali ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 kondisi sekarang ini, kira-kira Bu Rizka itu sekarang dalam posisi berapa? Mungkin 7 ya Bu menurut saya. 7 tidak begitu buruk ya. Nanti inginnya setelah kita ngobrol-ngobrol, nanti inginnya mau ke posisi berapa Bu Rizka? Tentunya kalau harapan saya ada di posisi maksimal ya Bu, di mungkin yang saya harapkan ada di posisi 10 mungkin ya Bu. Ya, tentunya inginnya ya selalu yang terbaik ya untuk anak-anak. Betul, iya. Nah, untuk mencapai itu kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Rizka untuk mencapai skala 10, untuk mencapai yang diinginkan Bu Rizka, kekuatan apa yang dimiliki?
Kalau saya itu sebenarnya suka belajar, Bu. Jadi senang mencari pengalaman baru, pengetahuan baru, itu saya sangat senang. Kemudian mungkin ini dapat saya jadikan kekuatan untuk mencari referensi-referensi pembelajaran yang menarik mungkin, atau ya melalui media, atau juga metode pembelajaran yang menarik dan inovatif yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Ya, dari Bu Rizka sendiri sudah bagus sekali ya kemauannya dan kemampuannya. Semoga nanti itu ya Bu Rizka bisa diterapkan. Nah, Ya. kira-kira ada hambatan apa atau gangguan apa yang menghalangi Bu Rizka dalam menghadapi ini, dalam meraih tujuan ini? Kalau hambatannya ya pasti jika ingin berinovasi itu pasti tantangannya dengan waktu dan motivasi dari saya sendiri. Kadang juga waktu yang saya perlukan menjadi lebih banyak karena harus menyiapkan media pembelajaran khusus yang lebih menarik dan juga mengolah metode pembelajaran yang lebih menarik. Ya, kan tadi Bu Rizka tadi sudah menyampaikan berbagai solusi ya, ada media, daya inovasi. Itu prioritasnya yang mana nanti, apa dulu nih yang akan diberikan untuk anak? Mungkin kalau prioritasnya yang akan secepatnya akan saya realisasikan itu mungkin saya ingin membuat media pembelajaran, Bu Dila. Ya, karena pembelajaran, strateginya bagaimana? Ya, betul. Kalau untuk strategi, pastinya saya akan manajemen waktunya akan saya perhatikan sehingga saya memiliki waktu yang lebih banyak untuk mencari referensi lagi melalui webinar-webinar atau melalui saya mencari inspirasi dari sosial media atau juga dengan rekan sejawat seperti yang saya lakukan dengan Bu Dila saat ini. Dengan itu saya dapat mempertimbangkan media yang kiranya cocok dengan murid-murid saya di kelas rendah. Ya, bagus sekali ya Bu jawabannya tadi tentang pembuatan media begitu. Kan kita ingin segera menyelesaikan ya, dalam jangka waktu berapa agar bisa diterapkan ke anak, Bu Rizka? Kalau harapan saya secepatnya, Bu. Mungkin karena minggu depan ini anak-anak sedang melaksanakan asesmen, mungkin juga insya Allah minggu depannya gitu, Bu. 2 minggu lagi. Jadi nanti saya tunggu ya kabar berikutnya, semoga sudah ada perubahan. Ya, di 2 minggu mohon lagi. bantuannya juga, Bu Dila. Nah, ukuran keberhasilan apa nanti kalau sudah dilaksanakan kayak gitu ya, ukuran keberhasilan apa dalam melaksanakan aksi ini? Jika besok sudah saya terapkan aksi nyata saya ini, mungkin dapat saya lihat dari motivasi belajar anak atau antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Apalagi dengan media pembelajaran, saya harapkan antusias anak-anak akan bertambah. Seperti itu. Ya, sudah jelas sekali ya Bu. Nah, ada lagi nih, misal nanti nih ada gangguan-gangguan yang tidak kita tahu, kita tidak tahu akan ada gangguan. Antisipasi apa untuk mengatasi gangguan tersebut, Bu Rizka? Mungkin jika kedepannya kok saya mengalami hambatan, mungkin saya dapat melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentunya karena ini di lingkup sekolah. Yang pasti saya lakukan pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian juga meminta bantuan dari rekan sejawat saya, baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, dan juga pastinya saya akan melibatkan orang tua atau wali murid juga untuk tahu mungkin gaya belajar yang seperti apa yang diharapkan oleh orang tua murid. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Berarti banyak sekali yang dilibatkan ya, yang untuk membantu tadi ada orang tua, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat gitu ya. Terus komitmen apa yang Bu Rizka lakukan
untuk agar tujuannya tercapai begitu. Dan nanti setelah sesi coaching ini inginnya bagaimana? Ya, kalau harapan saya itu saya dapat konsisten melakukan hal-hal yang telah saya rencanakan, dan juga saya akan karena ini kan apa yang saya lakukan ini kan dampaknya langsung kepada peserta didik saya gitu. Jadi semaksimal mungkin dan sekonsisten mungkin saya akan terus menerapkan hal-hal yang sudah saya rencanakan seperti itu. Ya, senang sekali ini bisa bertemu Bu Rizka, ngobrol-ngobrol. Tadi Bu Rizka bilang ada sesuatu hal, tapi ternyata Bu Rizka bisa mencari sendiri solusinya. Saya senang sekali bertemu Bu Rizka. Iya, terima kasih Bu Dila. Dengan bertemu Bu Dila ini saya jadi mendapatkan banyak solusi, dan saya juga tidak menyangka ternyata saya ketika ngobrol seperti ini dapat menemukan solusi-solusi yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Terima kasih ya Bu Dila. Iya, sama-sama Bu Rizka. Nah, baik, sharing kali ini cukup sekian dulu ya Bu Rizka. Nanti mau ada kegiatan bisa kita lanjutkan. Nanti saya tunggu ya untuk yang hasil perubahannya. Terima kasih ya Bu Rizka. Selamat siang. Terima kasih Bu Dila. Selamat siang. Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 5 memberi tanggapan. Bu Era. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah bagus sekali, pertanyaan juga terjawab dengan jelas. Alur tirtanya juga terlihat sekali, terlebih jelas. Oke, mungkin seperti itu Pak. Bu Epi, silakan Bu Epi. Ya, terima kasih Bapak. Sedikit menambahi nih Pak, tadi untuk kelompok 4 sudah sangat luar biasa, alur tirtanya terlihat, pembicaraannya jelas, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lengkap juga, tapi tadi dengan antisipasi permasalahan juga ada saat pelaksanaan, dan pembicaraannya mengalir dengan baik. Begitu Bapak, terima kasih. Ada dari kelompok lain yang memberikan masukan? Nanti 1 menit. Ya, silakan Bu Endang. Baik, luar biasa loh Pak. Berdua ini, Bu Rizka ini kayak memang penuh masalah. Waduh, maksudnya dari jawabannya begitu mengalir. Bu Dila juga ini kayak saya menikmati sesuatu yang real, yang nyata. Ini yang terakhir saja mungkin saya yang salah dengar atau bagaimana. Sempat menanyakan 2 pertanyaan sekaligus tadi mungkin ya. Maksudnya ini dan ini yang di akhir-akhir itu. Tapi coachingnya kan tidak masalah karena bisa menangkap pertanyaan itu. Di ending sekali kok, pokoknya di ending yang mau habis tadi, tempat ukuran pembelajaran dan gitu, maksudnya agak lupa jadi 2 langsung. Tapi selama coachingnya kan bisa menangkap yang tadi ya, karena bisa mengalir, hadir penuh, sehingga kan diberi pertanyaan ganda pun masih bisa menangkap seperti itu. Yes. Tapi luar biasa Bapak, saya seperti menikmati betul-betul real, nyata, karena mengalir sedemikian rupa. Yes. Ya. Baik, terima kasih. Nantinya kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Ya, terima kasih Pak. Sudah, Bu Happy siap? Bu Happy siap nggih? Oke, siap Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Vera. Apakah bisa mengganggu waktunya sebentar? Iya, selamat siang Bu Happy. Tidak apa-apa kok Bu, kebetulan anak-anak juga sudah pulang. Tidak mengganggu. Ruangan juga sudah sepi. Bagaimana ini Bu? Ada yang saya bantu? Sepertinya Bu Happy kok sedang resah dan bingung.
Gini loh Bu, saya tuh pengen ngobrol sedikit masalah yang ada di kelas 5 siswa-siswa saya. Oh, iya. Jadi ingin mengobrol tentang masalah siswa nggih? Ya, Nggih. baik Bu Happy. Tapi sebelumnya duduk dulu di sini lebih santai ya. Duduk Siap, dulu, kita rileks. Mumpung ini sepi, kita mendengarkan musik yang relaksasi dulu nggih, Bu Happy. Boleh Bersedia kan? Bu. Iya boleh, Ya. saya siap Bu. Ya. Kalau perlu Oke. bantal sama guling sudah boleh Bu. Ya. Nanti tarik nafas 3 kali ya, Bu ya. Hitung ya. Sudah rileks kan, Bu Happy? Ayo tarik nafas. Bu. Sudah Bu Happy? Sudah rileks? Sudah. Sekarang Bu Happy boleh bercerita. Nah, tapi kira-kira nanti ini Bu Happy di akhir percakapan kita ini apa sih yang bisa Bu Happy harapkan? Ya saya berharapnya nanti saat saya ngobrol sama Bu Vera, nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu Bu Happy, bisakah Bu Happy menjelaskan permasalahan apa sih yang Bu Happy alami? Gini Bu, saya tuh prihatin Bu sama kelas saya. Kan saya megang kelas 5 ya Bu ya. Dan Ya. sebentar lagi itu ANBK di 1 bulan lagi akhir Oktober. Itu kok masih ada beberapa anak tuh yang belum bisa perkalian Bu. Jadi masih pakai tangan mengalinya itu, ditambah-tambah kayak seperti itu Bu. Oh begitu. Memang menurut Bu Happy itu kriteria anak dikatakan sudah layak atau bisa perkalian di kelas 5 itu seperti apa ya Bu? Ya paling tidak ya 1 sampai 5 itu bisa Bu, perkalian 1 sampai 5 maaf. 1 sampai 10 itu harusnya bisa. Tapi kemarin saja ada anak yang perkalian 3 pun masih ada yang belum hafal Bu itu Bu. Nah, itu kan jadi sedikit menghambat juga. Oh nggih. Berarti masih ada siswa yang menghitung perkalian dengan cara menambahkan satu persatu ya Bu ya dengan tangan. Iya. Terus ini menurut Bu Happy kok bisa sampai terjadi seperti itu ya anak-anak kita itu? Kalau menurut saya ini Bu, gara-gara dulu kan pernah belajar daring itu Bu ya. Terus mereka pakai gadget. Nah, itu jadi mengganggu apa ya? Belajarnya mereka Bu, motivasi belajar, terus gaya belajarnya mereka. Terus karena mungkin ya memang orang tua mendampingi ya Bu ya, tapi kan tidak maksimal gitu Bu. Apalagi sekarang banyak game, iya. Iya Bu Happy, saya setuju sekali. Berarti menurut Bu Happy anak-anak belum lancar dalam perkalian disebabkan karena pembelajaran daring di masa pandemi kemarin ya Bu ya? Salah satunya iya Bu itu Bu. Kalau boleh tahu, jika disajikan dengan persen ya Bu ya, kira-kira berapa sih anak yang mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitung perkalian Bu? Kemarin tuh ada mungkin 9-10 anak, berarti 30% Bu. Kan anaknya 27, sekitar 30%. Berarti tidak semuanya ya Bu ya? Tidak. Sejauh ini kalau boleh saya tahu kira-kira upaya apa saja sih yang Bu Happy sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya tuh saya tuh pulang sekolah itu ada kegiatan mencongak Bu. Jadi sebelum pulang itu anak mencongak sebanyak 10 soal, sebelum pulang nanti baru pulang. Seperti itu Bu. Oh iya, tadi kan Bu Happy sudah mengatakan sudah mengajak siswa untuk mencongak nggih. Kira-kira ada hambatan tidak dalam menjalankan program tersebut? Ada sih Bu sebenarnya. Jadi apa ya, sepertinya saya kurang konsisten. Kan rencananya dulu kan mau setiap hari ada congak. Tapi ternyata ya saat kita mengajar itu ternyata apa ya? Karena mungkin mengalir seperti itu mengajar kadang waktunya sudah habis Bu. Jadi sudah waktunya pulang. Jadi mencongaknya kadang saya lewatkan. Nah, seperti itu Bu. Oh, baik Bu Happy, merasa kalau di jam kepulangan terkendala, kira-kira Bu Happy ingin dan bisa lakukan untuk apa yang
bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Mungkin ini ya Bu ya, saya ganti jam mencongaknya mungkin pagi Bu. Selain masih fresh anak-anak, itu juga kalau pagi kan jelas ada waktu paling tidak ya 15 menit nanti untuk mencongak. Seperti itu Bu. Jadi apa ya, selain Iya. itu mungkin anak-anak kan akhir-akhir ini suka itu loh Bu, game COC, Clash of Champion. Ya, Nah, ya. gitu. Dan anak-anak tuh suka misalkan saya pakai kuisis gitu, terus Bu pakai kuisis Bu, COC. Nah mungkin materi perkalian iya. ini juga bisa memakai sistem seperti itu Bu, pakai kuisis seperti Iya. itu. Menarik sekali Bu Happy ya. Seperti mencongak, menggunakan kuisi. Kira-kira setelah beragam upaya yang dilakukan ini, kondisi apa sih yang yang terjadi nantinya Bu Happy? Kalau menurut saya rasa anak-anak jadi antusias Bu belajarnya, jadi semangat, ada semangatnya. Apalagi kan saya kemarin mengatakan seperti ini ke anak, kalau misalkan ada yang belum 100 nilainya, nanti tidak naik level, istilahnya saya naik level. Jadi kan dari perkalian 2, perkalian 3, nanti naik level perkalian 4 dan seterusnya. Jadi anak-anak termotivasi untuk naik level seperti itu Bu. Iya, baik Bu Happy. Nah, untuk mendukung upaya yang akan Bu Happy lakukan tadi, adakah strategi lain yang akan Bu Happy lakukan? Mungkin itu tadi Bu, selain mengatur tadi mengganti jadwal, terus membuat games yang menantang, saya juga ini Bu ingin kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua di rumah itu seperti membuat kuis sederhana lah buat anak. Jadi misalkan anak mau mau main ke rumah temannya, sebelum main kasih pertanyaan dulu perkalian. Nah seperti itu. Jadi anak jadi kalau mau main berarti saya harus bisa menjawab perkalian dulu dan seperti itu. Dan mungkin juga ini Bu, kemarin tuh ada rekan sejawat saya tuh yang memberi masukan, Bu kalau misalkan di tangga itu ditempeli stiker perkalian bagaimana gitu. Jadi anak-anak kan nanti berjalan di tangga sambil bisa menghafal perkalian seperti itu Bu. Iya. Menarik sekali Bu Happy. Saya juga sependapat dengan langkah yang Bu Happy ambil tadi. Nah, Bu Happy, untuk mencapai upaya tersebut ya, apakah komitmen yang Bu Happy lakukan agar usaha tersebut berhasil Bu Happy? Komitmen saya yaitu Bu, berusaha untuk membuat pembelajaran perkalian, bukan pembelajaran ya, materi perkalian ini bisa dilakukan oleh anak dengan baik, dengan dengan melakukan sesuatu yang menarik bagi anak, terus bekerja sama dengan rekan sejawat dan orang tua seperti itu Bu. Iya. Lalu dukungan apa sih yang Bu Happy butuhkan untuk komitmen tadi, dukungan dari luar tentunya? Oh ya tentunya dari kepala sekolah Bu. Jadi karena ini kan lingkupnya di kelas dan itu kan dibawahi sekolah ya Bu ya. Jadi saya butuh dukungan kepala sekolah untuk mengeksplor diri saya dalam pembelajaran. Terus tadi yang saya sampaikan di tangga kalau dipasang stiker perkalian itu kan tangga punya sekolah Bu. Jadi saya juga butuh dukungan kepala sekolah. Selain itu juga rekan sejawat. Kemarin saya tuh main ke kelas sebelah. Nah itu tuh ada kayak poster. Nah posternya tuh perkalian tapi angka dan kelipatan. Itu sepertinya menarik buat anak-anak Bu. Iya, keren sekali Bu Happy. Nanti semoga dapat segera terselesaikan ya masalah Bu Happy tentang perkalian, sehingga Bu Happy nanti lebih nyaman lagi mengajar, terutama ya itu materi perkalian itu Bu Happy. Amin. Terima kasih ya Bu Vera sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, kegelisahan saya. Saya jadi merasa lega bisa bercerita dengan Bu Vera. Semoga akademik murid-murid saya juga bisa lebih membaik lagi. Ya, amin. Syukurlah. Nanti kita akan tindak lanjuti pada pertemuan obrolan kita ini ya Bu Happy. Nanti kita bisa melihat progres yang terjadi setelah Bu Happy itu melaksanakan rencana dan komitmen ini. Ya,
Oke Bu, mungkin 2 minggu ya Bu ya? 2 minggu lagi saya akan menemui Bu Vera, Ya, saya akan sharing bagaimana perkembangan murid-murid saya, keberhasilan dari tadi strategi tadi. iya. Siap Bu Happy, saya tunggu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Happy? Sepertinya sudah cukup Bu, saya sudah lega, sudah rileks. Terima kasih sekali sudah mau membantu saya untuk mengeluarkan unek-unek saya. Dengan senang hati saya bisa membantu Bu Happy. Semangat Bu! Terima kasih Bu Vera, semangat juga. Assalamualaikum Bu Vera, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Bahkan refleksinya baik sebagai coach maupun coachee. Coachee Iya dulu. Pak. Ya. Iya Pak, sebagai coach saya mengkondisikan tadi agar nyaman, kondisi yang nyaman, dan juga memberikan pertanyaan yang sesuai alur Tirta tadi Pak. Ya, gitu Pak. Monggo WP. Iya Pak. Sebagai coach saya tadi merasa ya apa ya, coachnya memberikan pertanyaan yang membuat saya bisa mengeksplor diri Pak. Jadi ternyata ada solusi-solusi yang sebenarnya saya bisa melakukan dan tidak seribet yang saya pikirkan seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya ini untuk semuanya. Nanti perlu dipelajari model kompetensi KS dan pengawas. Dan jika Anda sebagai KS, bagaimana cara menggali potensi warga sekolah melalui coaching ini. Demikian juga dari pengawas, nanti bagaimana meningkatkan keterampilan coaching bagi kepala sekolah. Dan jawabannya tidak perlu dijawab, tapi perlu dipelajari. Sebab besok Anda menjadi KS atau pengawas. Selanjutnya, mari kita lihat tugas-tugas selanjutnya setelah ini apa yang harus kita persiapkan. Izinkan saya sharing dari LMS. Kelihatan ya? Nah itu, bila Anda menjadi KS, bagaimana meningkatkan kompetensi warga. Bila Anda menjadi pengawas, bagaimana meningkatkan kompetensi KS. Intinya tadi present, mendengarkan aktif, dan menonton pertanyaan berbobot, itu menunggu ya. Begitu pertanyaan disampaikan oleh coachee, maka coachnya harus apa pertanyaan selanjutnya. Dan tidak boleh, tadi Bu Endang menyinggung, 1 kali 2 pertanyaan sekaligus, tidak boleh itu. Ya satu selesai, dari itu satunya. Sudah baik semuanya. Tugas berikutnya adalah ini, unggah tugas. Jadi nanti rekaman akan saya kirim, silahkan diunggah. Termasuk yang kemarin itu per kelompok, kalau ini kan gabungan dan nanti monggo dipilih. Kalau ini nanti berarti dipotong pakai aplikasi, yang kelompok 4 yang mana, yang kelompok 5 yang mana, yang 3 yang mana, yang mana gitu ya. Terus kemudian penamaannya itu nama lengkap, CGP angkatan, sekolah asal, dan itu ya, nama CGP angkatan dan sekolah. Bisa dilihat di LMS. Kemudian setelah unggah tugas, nanti masih ada lagi di elaborasi. Elaborasi nanti tinggal ikuti saja. Tapi sebelumnya nanti ada demonstrasi kontekstual apa tugasnya. Mari kita lihat. Itu. Hanya mengingatkan kemarin ada 3 tahap dan 3 peran. 3 peran sebagai
coach, dan sebagai pengamat. Ini di demonstrasi kontekstual. Selanjutnya, setelah demonstrasi kontekstual, ada koneksi antar materi. Apa saja koneksi antar materi itu? Mari kita lihat. Jadi teman-teman nanti membuat kesimpulan dan refleksi tentang materi modul 2 ini. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana keterkaitan coaching dengan materi-materi sebelumnya. Itu di koneksi antar materi. Yang terakhir, aksi nyata. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini aksi nyata. Penugasannya adalah praktek supervisi klinis. Jadi supervisi klinis itu supervisi untuk memperbaiki yang sudah dilaksanakan. Tapi menggunakan teknik coaching ini. CGP nanti melakukan praktek dengan rekan sejawat. CGP seolah-olah menjadi supervisornya. Menjadi guru yang diobservasi, kemudian direkam, dan ditautkan di PMM atau YouTube. Jadi nanti dengan milih temannya sendiri di supervisi, kemudian ditindaklanjuti dengan supervisi klinis. Ya. Ada pertemuan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Itu nanti bersama-sama dengan PP, silakan dikomunikasikan dengan ibu-ibu PP-nya. Karena itu tugas-tugas ke depan untuk modul 2.2, namun jangan lupa pengumpulan tugas-tugas itu selalu melihat due date-nya. Jangan sampai mengumpulkan tugas lewat due date. Demikian, apakah ada pertanyaan? Ya, baik, nanti kalau menemukan pertanyaan selanjutnya bisa lewat grup. Ya. Tadi sudah merefleksi masing-masing dan sudah menemukan apa kekuatan. Terutama untuk menjadi coach. Ya, coach itu pertanyaan jangan sampai diprogram dulu, tapi menunggu coachnya bertanya, baru dijawab. Dan tadi ada satu kelompok yang menyampaikan, saya ingin mendapatkan pengalaman dari ibu. Harusnya tidak begitu, tapi coach sendiri yang memutuskan. Ya, bukan yang memutuskan coach-nya. Itu ya. Bu Natalia, mungkin ada tambahan Bu Natalia? Halo Bu Natalia. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, buka kamera, mari kita foto bersama. Karena waktunya sudah lewat 10 menit. Bu Sarika, Bu Maya dibuka sebentar. Ya. Mari kita foto bersama-sama dengan gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa meninggalkan ruang ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ya, sama. Terima kasih.